Guys, baik lagi dengan kita channel Titikan Jari. Oke, siap. kali ini gue akan membahas sebuah ideologi yang bernama akselerasianisme skizofrenia. Adalah ideologi non-kompes, kesatuan yang berlawanan, hyperteknologi, kegilaan murni, omnihaotik yang diciptakan oleh ideologi ini. Dan ini adalah puncak-puncak pembelajaran politik dari ideologi ini. Jadi gitu guys. Ini pembahasannya lumayan menarik ya. Soalnya ini ada permasalahan mental illness digabungin dengan ideologi, kayak menarik sekali. Ya ini kayak jadi nih si orang skizofrenia ini, Jentikers, dia pinter tentang ideologi, tapi dia terkena mental illness. Ini skizofrenia ini termasuk mental illness gak sih? Kayaknya sih mental illness ya, karena setahu gue ya, kan gue lumayan banyak teman-teman yang kena mental illness dan kebetulan punya skizo temennya itu. Dia menggambarkan kalau mental illness itu kan bisikan kayak gitu. Dan kalau itu kan ada banyak step ya. Step terakhir tuh bisa sampai ke delusi dengan dia melihat orangnya secara langsung gitu, ataupun wujudnya secara langsung. Cuk, step-stepnya gue kan awalnya kan itu kan apa, pendengaran kan. Jadi dia karena emang skizo tuh lumayan banyak orang-orang yang gagal ya gitu, maksudnya itu orang-orang yang gagal dalam kehidupan gitu. Dari bisikan-bisikannya itu lebih ke arah lu kan gagal nih, mending lu mati aja daripada lu cetek. Oh, suara-suaranya yang keluar kayak gitu, kurang lebihnya begitu. Iya, soalnya banyak juga orang-orang yang berakhir dengan bunuh diri gitu. Nah, setelah kena skizo. Tapi kalau misalnya berideologi jadi kayak gitu ya. Oke, seru banget tuh pembahasannya. ayo kita lanjut nih ya. Oke, siap. Sebenarnya itu dibuat ketika kogitatisme, omni ego, keosisme, azatot, dan secara harfiah setiap ideologi dari segala kekosongan yang tak terbatas. Orang-orang dari ideologi ini tuh kayak mengadakan pesta. Nah, mungkin pestanya yang dimaksud tuh kayak yang ada di benak pikiran si orang-orang ini gitu. Gambarannya tuh kayak apa ya? Kayak itu juga lumayan kontradiksi ya, orang-orang yang punya penyakit mental terus ke party atau bikin party, kayak lucu juga ya. Atau mungkin partinya tuh ada di otaknya sendiri gitu kan. Wah iya sih, kayak seperti itu sih. Di otaknya sendiri. Nah, di sini juga dijelasin, alih-alih memiliki prinsip dan keyakinan yang koheren, ideologi ini hanyalah ocehan delusi dari seorang penderita skizofrenia paranoid. Nah, paranoid berarti dia lebih... Iya, dia udah ke tahap panik attack lah. Panik attack ya? Iya, karena paranoid itu kan lumayan menjadi masalah utama di skizofrenia gitu, dimana dia benar-benar gagal dalam hidup dan dia panik cara menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu. Tapi tujuannya tuh kayak gimana sih kalau misalnya kita punya ideologi dan kita kena skizo? Tujuan dari awalnya tuh kayak gimana? Kan kalau misalnya kita pakai ideologi, berarti ideologi kan sebuah pemikiran yang ada jalan tujuannya tuh kemana nih? Iya, tujuannya kemana? Ya, orang-orang ini ingin mempercepat proses teknososial budaya, menyebabkan perang, revolusi, dan keruntuhan masyarakat tanpa akhir, menciptakan sebanyak mungkin fenomena dan gagasannya tidak logis, tidak nyata, kontradiktif, dan untuk mengatasi hambatan antara manusia dan Tuhan. Oke, distopia banget. Menarik banget, distopia sekali. Ya. Keberadaan dan non-eksistensi, realitas dan imajinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dan mendorong ke arah yang ekstrim. Deteriorisasi adalah kekuatannya, kontradiksi adalah sumber kekuatannya gitu. Jadi dia menciptakan kontradiksi gitu, kayak merah adalah biru gitu. Kayak propaganda kan? Ya, propaganda ya gitunya ya. Jahat adalah baik dan itu sumber kekuatan dari orang-orang ini gitu. Gambarannya tuh kayak filsafat kali ya, kayak Plato. Plato kan pembahasannya tentang ini. Iya. Kayaknya menarik gitu. Cuman ini pemikiran si orang skizofrenia ini. Tapi banyak gak sih kalau misalnya kita lihat ada tokoh-tokohnya gak sih? Yang punya ideologi dan dia punya mental illness kayak gitu. Cuman di sini gua belum dapat. Mungkin Jentikers yang udah tahu boleh komen di bawah. Kayak jadi menarik kalau misalnya kita diskusi kita. Nah, menurutnya sosialisme konservatif akan telah sekali ini terkena pengaruh suara-suara yang lain ya. Akan. Ini gambaran skizofrenia gitu kan. Sosialisme konservatif akan somehow akan untuk bagaimana mengarah pada korporatokrasi negara dan kapitalisme, akan bagaimana ekonomi pasca kelangkaan juga. Jadi ini dia faktornya gitu ya. Yang seperti kita tahu kan kayak orang yang tadi lu bilang nih, skizofrenia itu terkena depresi hidup, itu sih tekanan hidup ya, yang mungkin
terpengaruh gitu entah oleh ideologi sekelilingnya atau pengaruh kapitalisme di dalam kehidupannya gitu kan. Berarti lingkungan juga pengaruhnya ya, kayak Pengaruh. dia kalau misalnya eh, memakai sistem, dia suka dengan kapitalis gitu, dengan dia jadi pegawai ataupun apa gitu, akhirnya dia punya skizo dan dia Ya. langsung mempunyai Mungkin kayak ide seperti itu. pegawainya dia sama atasannya ditekan segala macamnya kan gitu kan. Si gambarannya kayak gitu ya. Nah, ini ada gambaran yang tadi kontradiktif sebagai sumber kekuatannya kayak Iya. kapitalisme adalah sosialisme. Iya. Jadi kan itu bertentangan banget kan, kiri kanan kan. Dan progresisme adalah fasisme. Itu terangkan banget atas bawah tuh. Iya. Kalau itu kan tadi kiri kanan atas bawah. Entah bagaimana, tujuan akhirnya adalah penghancuran total realitas, hukum fisik dan integrasi antara dunia materi dan dunia pikiran. Yang secara efektif mengubah manusia menjadi chaos. Berarti ini ada paham-paham anarkis juga nggak sih? Nah. Biasanya kita lihat sendiri. Soalnya gue lebih melihatnya nih kayak paham gabungan. Ini kan tadi gue udah bilang orang ini tuh paham akan ideologi ya. Mungkin dan dia terkena dampak tekanan hidup dan terkena penyakit. Jadi dia menciptakan hal ini gitu. Karena kita bukan pakar ya, Tinja yang udah punya lisensi atas sekolah psikologi. Iya, boleh komen. Atau kalau misalnya kita salah kayak gitu. Tapi menariknya tuh karena kita ini channel-channel ideologi, Iya. yang lumayan berisik ideologi. dia orang-orang mental ini tuh ternyata punya ideologi juga yang lumayan berat gitu. Dengan dia mau chaos. Kalau misalnya chaos kan secara itu anarkis banget. Dan Iya. kita bisa tahu lah kalau misalnya terjadi seperti itu apa yang bakal bisa dilakukan. Sebenarnya gue ngelihat kata chaos di situ maksudnya biar orang tuh merasakan apa yang dirasakan gitu. Benar-benar chaos keadaan pikirannya gitu kan. Gambarannya kayak gini kali ya, orang yang kena HIV pengen orang lain juga kena HIV kayak gitu. Oh, gitu kan. Kayak gitu ya. Berarti dia pertama awal mulanya tuh permasalahannya pasti di kepalanya dia tuh. Kepala dia. Kepalanya dia pasti chaos gitu dari pemikiran-pemikiran dia yang selalu ditentang oleh penyakitnya. Yang kayak gitu. Dan ditekan oleh orang-orang sekelilingnya ya kan. Kayaknya menarik gitu. Tapi lumayan menyeramkan kalau misalnya orang-orang seperti ini juga bisa bergerak gitu. Iya. Atau membuat kerumunan dan pembahasan yang lumayan jadi diskusi mereka gitu. Kayaknya itu lumayan seram. Soalnya jadi kan suara motor kita Iya. karena kita nggak punya studio yang lumayan Iya. bagus gitu. Iya. Jadi kita punya studio tempat jalan kayak gitu. Iya. Gimana menurut lu Di, kalau misalnya lu terkena mental illness dan lu punya ideologi? Sebenarnya Ya, oh, anjir gue mental illness. Enggak, sebenarnya apa ya? Ideologi ini tuh kan kayak kagak direncanakan gitu. Gue lihat ya. Soalnya kan keadaan dia seperti ini. Ya kebanyakan ideologi mungkin nggak bisa direncanakan. Mungkin kayak kapitalisme kan tercipta dari orang-orang pemodal revolusi Prancis yang gue tahu tuh. ya orang-orang. Tapi bisa jadi feodal sih kalau misalnya dia menjadi tonggak kekuasaan. Ya, justru satu sisi gue lihat karena feodalisme kan orang-orang bangsawan doang nih yang boleh buka usaha. Iya. Di situ kan ada revolusi Prancis kalau nggak salah, mungkin Jitikers bisa komen, si petani dan si peternak ya, dia pengen, gue punya nih modal gue sendiri nih, dia pengen berdagang sendiri, gue pengen berusaha sendiri, dan itulah kapitalisme. Sekarang sosialisme kan dari dampak kapitalisme ini, si buruh itu yang ditekan, Ya. kita sosialisme. Dan seperti ini, dengan keadaan dia skizofrenia, dia menciptakan skizofrenia dan tekanan-tekanan sekeliling hidupnya, dia menciptakan ideologi ini gitu. Tapi itu krisis kepemikiran nggak sih? Kalau Iya. misalnya kita jadi udah mah kita kena mental illness dan dia punya suatu ideologi gitu, kayaknya itu menjadi krisis kepemikiran gitu. Pemikiran. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri di Indonesia kayaknya tidak ada ya yang mempunyai seperti itu. Apa ada ya? beberapa ada sih gue lihat skizofrenia gitu. Tapi dia healingnya tuh kayak nulis puisi buat ngelawan gangguan-gangguan gitu. Berarti kebanyakan tuh orang-orang yang sastrawi ya gitu, yang mempunyai seperti itu. Sebenarnya itu nulis puisi itu kayak yang gue tahu sih solusi dari psikolog. Lu nulis aja apa yang Iya. lakukan gitu. Oke, mungkin segitu aja kali jadi kita. Iya, kayaknya kalau misalnya pembahasannya tentang penyakit mental kita bakal tetap seperti ini stuck karena kan kita lumayan tidak punya pakar gitu. Iya. Kita kan ideologi gitu kan. Ya, karena ideologi itu luas kayak gitu. Ini juga salah satu pembahasan yang nyeleneh gitu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya ada tambahan ataupun mau ada materi yang bakal kita bahas lagi, bisa di komen di bawah. Apapun ya. Oke. Kita itu selucu Tailuk ya, kayaknya itu seru banget tuh. Iya, itu. Cuman nggak seru sih kalau kita pembahasannya tentang itu. Tapi
kalian boleh komen di bawah materi selanjutnya. Oke. Ya. Fahri signing out. Mahadi signing out. See you in the next video.